from Group 5 will present our discussion. That is the characteristics of effective EVL teachers from the perspective of Turkish EVL learners. First of all, let me introduce my group mates. My name is Farha Safaifa as a moderator. Alright, I will let my group mates Adib Mahyuddin to present first. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Adib Mahyuddin. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu perkenalan atau introduction. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada banyak hambatan dalam dunia pendidikan. Alasan terjadinya hambatan ini dapat diidentifikasi karena memiliki efek yang jelas pada pembelajaran dan pada proses pengajaran. Misalnya, siswa mungkin menganggap pelajaran terlalu sulit untuk dipahami, bahan pelajaran mungkin berkualitas buruk, atau siswa mungkin tidak mengetahui alasan untuk belajar bahasa Inggris. Proses pengajaran bahasa terdiri dari beberapa komponen, dan guru berperan sebagai komponen yang paling penting dari proses ini. Untuk mencapai tujuan pengajaran mereka, guru harus mengatasi beberapa masalah di kelas dan menemukan solusi yang tepat. Ini dapat dianggap sebagai karakteristik penting dari seorang guru yang efektif. Ada beberapa karakteristik yang membuat seorang guru efektif dalam memberikan pelajaran. Materi ini akan membahas karakteristik guru IFL yang efektif dan berkontribusi pada desain lingkungan pengajaran IFL yang lebih efektif. 1. Karakteristik guru bahasa efektif atau IFL. Guru memegang peranan penting dalam proses pengajaran. Itulah mengapa guru memiliki dampak yang sangat besar pada peserta didik. Namun, jika guru tidak memperhitungkan minat dan kebutuhan siswa, maka proses belajar mengajar akan menjadi tidak menyenangkan dan sekolah menjadi tempat yang tak tertahankan bagi siswa. Karakteristik guru yang efektif mungkin berbeda untuk setiap peserta didik. Meskipun demikian, ada beberapa yang bersifat umum. Dalam salah satu studi terkait, yaitu Cheng tahun 2006, halaman 435 sampai 436, menjelaskan bahwa guru yang efektif itu cenderung tetap di pos mereka untuk jangka waktu yang lebih lama, menghabiskan lebih banyak waktu untuk pengajaran dan perencanaan kurikuler, antusias untuk mengajar, peka terhadap kebutuhan siswa mereka, bersikap toleran terhadap kesalahan dan kesalahan siswanya, bekerja dengan siswa bermasalah untuk waktu yang lebih lama, dan terakhir, berpartisipasi dan berkontribusi pada pengalaman belajar siswa mereka. Sedangkan berdasarkan studi Brosh tahun 1996 menjelaskan seorang guru yang efektif harus mampu mengatur, menjelaskan dan mengklarifikasi instruksi, berpengetahuan luas dalam bahasa target, meningkatkan dan mempertahankan minat dan motivasi di kalangan siswa, bersikap adil kepada siswa dengan tidak menunjukkan pilih kasih atau prasangka, dan selalu tersedia untuk siswa. Terlepas dari dua daftar studi sebelumnya, Pettis tahun 1997 memberikan 3 kualitas utama untuk guru ahli, yaitu fitur terpenting dari seorang guru yang efektif adalah menyoroti. Maksudnya adalah penting menjadi bermoral dan berpengetahuan luas selain menjadi kompeten. Kriteria kedua yaitu menunjukkan bahwa guru harus terus-menerus berusaha untuk mendeteksi cara-cara baru secara profesional, meningkatkan dirinya sesuai dengan pengalamannya sebelumnya. Terakhir, kriteria ketiga adalah bahwa guru harus secara pribadi berkomitmen untuk kemajuan profesinya. Sebagai kesimpulan dari informasi di atas, ada beberapa fitur dari seorang guru bahasa yang efektif yang bertemu dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya yang kedua, pentingnya belajar. Karena kualitas pengajaran merupakan faktor penting dalam mempromosikan pembelajaran yang efektif, maka akan sangat bermanfaat jika guru tahu persis apa yang siswa mereka anggap sebagai karakteristik sebenarnya dari suatu guru yang efektif. Menjadi akrab dengan persepsi ini akan membantu guru dalam memahami harapan siswa dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan keterampilan mereka sendiri. NS Blok Literatur memberikan informasi tentang persiapan siswa sekolah di Turki seperti Arikan, Taser, dan Sarak Suzer tahun 2008. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pertanyaan penelitian. Adapun beberapa pertanyaan penelitian ini membahas yang pertama,
karakteristik mana yang dianggap paling penting oleh siswa kelas 6 dalam identifikasi. Kedua, karakteristik mana yang dianggap paling penting oleh siswa kelas 12 dalam identifikasi guru yang efektif. Ketiga, karakteristik mana yang umumnya dianggap paling penting dalam identifikasi guru yang efektif. Keempat, apakah persepsi guru yang efektif berbeda dengan mengacu pada kelas? Dan terakhir nomor 5, apakah ada perbedaan gender dalam persepsi guru yang efektif? Next, saya akan menjelaskan tentang metode. Untuk mengetahui bagaimana pelajar bahasa asing memahami kualitas bahasa asing yang efektif guru bahasa, terdapat total 30 item dalam 3 bagian yang berbeda. Ada 10 item di setiap bagian. Bagian pertama dari inventaris berurusan dengan kualitas pribadi guru. Yang kedua dengan profesional kualitas, yang ketiga dengan kualitas pedagogis. Semua item di setiap bagian diberi peringkat pada skala Likert 4 poin. 1 tidak penting, 2 penting, 3 sangat penting, dan 4 wajib. Karena kemahiran peserta tidak memadai untuk menjawab item inventaris dalam bahasa Inggris, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, bahasa asli para peneliti. Setelah itu, terjemahan kembali selesai. Untuk menjamin bahwa tidak ada perubahan arti dari terjemahan inventaris, inventaris asli dapat diandalkan karena koefisien alpha Cronbach 0,87 lebih 30 item. Kemudian dengan bantuan inventaris ini, data yang dikumpulkan terbukti dapat